ataupun juga opsi yang kita tidak bisa hindari. Ketika kita bermain dengan 4-3-3, maka inti kekuatan kita adalah di sektor sayap. Itu tidak bisa dihindari. Dan saya kira inilah sebuah konsekuensi dari pilihan skema yang dimiliki oleh Coach Indra dengan timnya. Ya, sudah bisa kita lihat kondisi lapangan dari Teyap Awana Stadium di Dubai. Ya, ini adalah para pemain dari Uni Emirat Arab U19. Dan juga para pemain dari Garuda Muda Timnas U19. Merupakan pertandingan ketiga di tur internasionalnya. Pertandingan pertama mereka dikalahkan 2-1 oleh Oman, dan pertandingan kedua mereka membalas dengan skor yang sama 2-1 atas Oman. Dan kita segera melihat tentunya starting line up dan juga formasi dari masing-masing kesebelasan. Ini merupakan persiapan Timnas U19 dalam menghadapi kompetisi Piala Asia U19 Myanmar. Kapten Evan Dimas. Seperti kita tahu, mereka baru saja melakukan ibadah umroh bersama. Iya, kita lihat postur tubuh yang sudah nampak dari menit-menit bahkan pertandingan atau peluit belum dibunyikan. Iya. Ini yang akan kita lihat apakah Garuda Muda bisa mengantisipasi hal tersebut. Ini adalah starting lineup dari Uni Emirat Arab. Jamal Ismail, Abdullah Ghanem, Sultan Abed Al-Wahab, Mohamed Abdel Basel, kemudian Abdullah Kazem, Rashid Ghanem dengan formasi 4-4-2. Ya, tentunya walaupun pertandingan uji coba, Bung Yusuf, tuan rumah tidak mau begitu saja melepaskan pertandingan ini dengan kekalahan. Ini adalah starting lineup dari Timnas U19. Digantinya penjaga gawang andalan mereka, Raffi Gunawan Seta. Ya, ini juga mungkin menjadi alasan Coach Indra menurunkan Ryuji Utomo ya di center back dengan postur yang sangat menjulang. Ini salah satu strategi kenapa. Di samping juga untuk memberi kesempatan bermainnya pada Ryuji Utomo, karena juga lawan memiliki striker yang sangat jangkung ya. Iya. Ya, sedikit prediksi Anda, Bung Yusuf, bagaimana jalannya pertandingan babak pertama akan terjadi malam hari ini? Ya, saya kira Uni Emirat Arab tidak akan memberikan kesempatan kepada tim kita ya untuk berkembang. Mereka akan langsung melakukan tekanan. Tinggal bagaimana kita, sejauh apa tim kita bisa menjawab ya, merespon situasi tersebut. Semoga saja mereka bisa bermain lepas, itu yang terpenting, lebih percaya diri. Tapi pelatih ya, Khalifa Al-Samsi. Iya. Seperti kita tahu bahwa sejauh ini tim Uni Emirat Arab memiliki karakter bermain menekan, pressure tinggi, bola-bola lambung, dan bermain bola-bola pendek di area kotak penalti. Tentunya ini menjadi hal yang patut diwaspadai oleh Garuda Muda U19. Baik, pemirsa, babak pertama pertandingan antara Uni Emirat Arab U19 menghadapi Indonesia Garuda Muda U19 segera dimulai. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Dan komentar selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Firman Syah Hussein dan juga Bung Yusuf Kurniawan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti yang Anda saksikan, kita sudah tersambung dengan Stadion Teyap Awana di kota Dubai untuk menyaksikan aksi tim nasional U19 yang kali ini akan menghadapi lawan yang lebih tangguh, Uni Emirat Arab U19. Indonesia pada pertandingan malam hari ini tidak seperti biasanya tampil dengan kostum putih hijau di sisi kanan layar kaca Anda, sementara tuan rumah Emirat Arab U19 mengenakan kostum merah-merah. Indonesia pada pertandingan malam hari ini menurunkan putu gede Juni Antara, Muhammad Fatur Rahman, Hansa Muyama, dan Ryuji Utomo di lini belakang, sementara trio gelandang masih ditempati Evan Dimas, Hargianto, dan juga Paulo Octavianus. Dan di depan kita akan melihat bagaimana aksi dari Ilham Udin Armain, Mulis Hadining, dan juga Malini Pali. Sementara kita saksikan tekanan sudah dilakukan tuan rumah Emirat Arab.
Dari sektor kiri pertahanan Indonesia kita saksikan sebuah crossing tadi. Ya, sudah terlihat di menit awal bagaimana ancaman dari Uni Emirat Arab seperti diprediksi. Mereka memang sangat unggul postur tubuh sehingga umpan-umpan crossing seperti ini menjadi kerap mungkin akan ditampilkan oleh tuan rumah ya. Iya betul ya, tadi sempat kita bicarakan dan di awal saya sudah katakan bahwa intensitas permainan mereka sangat tinggi dan langsung mereka melakukan tekanan sejak kick off dengan kecepatan-kecepatan dari dua sektor sayap. Ini yang saya kira harus diwaspadai, jangan membiarkan sayap mereka dengan mudah untuk mengangkat bola. Indonesia kita saksikan. Paulo Octavianus. Evan Dimas. Masih Indonesia baik sekali kerjasama 1-2 kita saksikan. Bola terus mengalir ke depan. Dibayang-bayangi tadi pergerakan dari Paulo. Ya, lempar ke dalam untuk Emirat Arab. Gagal tadi serangan yang dibangun oleh Indonesia. Tuan rumah kali ini. Ya, kita lihat begitu percaya diri bagaimana barisan belakang dari Uni Emirat Arab tadi kita saksikan memainkan bola di mulut gawang. Sementara Indonesia kali ini Fatur Rahman. Sebuah pelanggaran tadi. Ya, pemain yang cukup mendapat perhatian ya, bagaimana dengan kepercayaan dirinya Fatur Rahman mampu mengeksekusi penalti di laga melawan Oman kemarin. Ini sebuah indikasi bahwa pemain ini sangat pede sekali. Ya, sementara kita saksikan tadi Rashid Ghanim dijatuhkan oleh Hargianto. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana para pemain Indonesia coba melakukan pressing, berusaha untuk mengganggu alur serangan yang dibangun anak-anak Uni Emirat Arab U19. Kedua tim sebenarnya sudah bertemu di akhir 2013 lalu atau tepatnya di bulan Desember di Malaysia dalam sebuah laga uji coba yang berakhir imbang tanpa gol ya. Dan kita akan melihat pada malam hari ini bagaimana pertemuan mereka untuk kedua kalinya. Ya, dan saya kira ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengukur ya sejauh mana update persiapannya dari lawan menjelang laga sesungguhnya Oktober nanti. Ya, sementara kita saksikan baik sekali tadi lagi-lagi sebuah closing. Ya. Namun masih dipatahkan tadi oleh barisan belakang Indonesia. Kita lihat sekali di kanan, sekali di kiri ya, kita membiarkan dua winger mereka melakukan crossing. Ini yang harus diperbaiki tentu saja jika kita tidak ingin mendapatkan ancaman yang lebih serius. Ya, ini sebuah situasi yang cukup serius bagi pertahanan Indonesia karena kita melihat bagaimana postur tubuh dari Uni Emirat Arab yang memang lebih unggul dari Indonesia. Sepak pojok sudah dilakukan tadi. Kita lihat Awan Seto mampu mengamankan bola. Malam hari ini Awan Seto tampil sejak menit awal menggantikan Raffi Mudianto di bawah Mister Gawang. Ya, di pertandingan terakhir di melawan Oman di Muscat, kita melihat di barisan belakang Hansamu Yama tampil cukup impresif ya. Dan malam hari ini Hansamu diduetkan dengan Ryuji Utomo. Jadi ada menara kembar di lini belakang Indonesia. Betul. Dan ini juga salah satu strategi saya kira yang diterapkan oleh Coach Indra di laga ini. Karena Oman memainkan dua penyerang sekaligus. Ya, kita lihat bagaimana duel bola Indonesia masih agak sulit tadi. Ya. Saya kira dalam situasi seperti ini kita jangan terlalu sering ya membiarkan situasi 1 lawan 1 ya. Betul. Karena mereka punya keunggulan fisik yang kita tidak bisa atasi itu kalau kita tidak lebih cepat melepaskan bola. Ya, tendangan bebas Indonesia setelah Hansamu Yama tadi dijatuhkan oleh salah seorang pemain Emirat Arab. Indonesia coba membangun serangan. Salah pengertian tadi kita saksikan, namun bola masih dikuasai Indonesia. Ke kiri kali ini Fatur Rahman agak terbuka, posisi di sisi kiri kita saksikan cepat sekali Ilham dibayang-bayangi salah seorang pemain dari Emirat Arab, Abdullah Al-Nubi di sana. Ke belakang Evan Dimas. Pendek saja kepada Paulo. Kembali lagi kepada Fatur Rahman. Paulo. Pressing dilakukan pemain Emirat Arab. Kita saksikan Rashid Ghanim coba mengganggu pergerakan dari Paulo Octavianus. Baik sekali melebar ke kanan. Kali ini Indonesia
1 lawan 1 dimenangkan pemain Indonesia. Tadi kita saksikan sebuah cutback tadi, namun masih mampu dibaca pemain belakang dari Emirat Arab. Gagal. Serangan dibangun Indonesia tadi. Ya, Maldini ya, kita lihat bagaimana dengan footworknya yang sangat fleksibel, sangat baik sekali dalam melakukan penetrasi. Sayang. Oh, baik sekali kita sayang sekali tadi. Mampu dipotong tadi arah umpan kepada Ilhamuddin. Kali ini Ilham. Ya. Dua pemain di sana mengganggu pergerakan Ilhamuddin Armain. Ya, kita lihat ya Firman, bagaimana sebenarnya organisasi pertahanan dari Uni Emirat Arab ini tidaklah begitu baik ya. Yep. Mereka terlihat sering sekali salah pengertian antar rekan, sehingga kita beberapa kali mendapatkan momen untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti. Semoga ini bisa dimanfaatkan oleh Evan Dimas dan kawan-kawan. Ya, yang menarik di sini adalah bagaimana para pemain Indonesia sudah berani keluar sejak menit awal pertandingan ya. Ini yang tidak terlihat di laga sebelumnya. Dan ada memang instruksi khusus dari Indra Safri untuk coba berupaya mendikte permainan lawan. Oh, salah pengertian tadi kita saksikan Evan Dimas. Beruntung masih ada Polo. Belakang Polo, Putu Gede di sana. Ryuji ke belakang. Awan Seto penjaga gawang. Langsung ke depan kita lihat Mulis Hadining, namun masih rapat dikawal pergerakan Mulis Hadining. Gagal tadi long pass yang dilepaskan oleh Hansamu. Ya, kalau untuk ball position memang kita tidak ragukan ya kemampuan Evan Dimas dan kawan-kawan. Di dua laga kemarin melawan Oman pun itu sudah mereka perlihatkan dengan sangat signifikan ya. Bagaimana ball position di laga pertama mereka meraih 57%, kemudian di laga kedua 52%. Oh, sebenarnya kita saksikan sebuah intercept baik dari Fatur Rahman, namun sayang sekali overlapping yang dilakukan Fatur tadi lebih dulu terperangkap offside. Ya, kita lihat situasi yang cukup menggembirakan ya, bagaimana para pemain bisa mendominasi permainan di menit-menit awal. Yep. Ini bukti kesiapan mereka secara mental ya dalam laga ini untuk bisa langsung menggebrak, memberikan tekanan dan sebisa mungkin menciptakan peluang. Dua bola kita saksikan bagaimana keberanian para pemain Indonesia. Cukup percaya diri tadi untuk melakukan duel-duel bola atas, sementara kita saksikan sebuah tekanan kali ini 1 lawan 1. Para pemain Uni Emirat Arab mendekati kotak penalti Indonesia, masih gagal. Rapat pertahanan Indonesia. Serangan balik coba dibangun. Kontrol bola kurang baik dari pemain Emirat Arab, namun masih sulit. Bola kembali curi lawan. Pelanggaran justru dilakukan oleh para pemain Indonesia. Abdul Rahman Jasem tadi kita saksikan. Ya, dijatuhkan tadi oleh Paulus Sitanggang ya, pemain yang sangat lugas penampilannya. Kita lihat, saya jarang melihat Paulus Sitanggang salah dalam melakukan passing. Firman, ini terlihat sekali akurasi dia memang sangat baik. Itu juga yang dipertontonkan oleh Paulus Sitanggang saat menggantikan Julfiandi di babak kedua pada laga melawan Oman kemarin, sehingga inilah mungkin menjadi pertimbangan dari Coach Indra mencoba dia menjadi starter ya, sehingga couplesnya menjadi berbeda. Biasanya Evan Dimas, Julfiandi dan juga Hargianto. Kali ini Evan Dimas, Hargianto dan juga Paulus Sitanggang. Ya, sementara kembali kita saksikan bola kembali dikuasai Indonesia. Maldini Bali, luar biasa ya bagaimana kerjasama tadi dengan Putu Gede, Hargi. Nyaris tadi kehilangan bola Hargianto. Hansamu kembali kepada Hargianto. Polo lagi-lagi melebar ke kiri. Fatur Rahman tadi cukup baik maksud kepada Ilhamuddin, namun kemarin kita saksikan bagaimana Indonesia juga cukup berani merebut bola dari kaki lawan. Kita lihat Maldini Pali, masih Maldini. Cukup sigap kita saksikan bagaimana Maldini Pali membawa bola. Masih Maldini kita lihat, namun sulit sekali. Dua pemain dari Emirat Arab coba mengganggu pergerakan dari Maldini Pali. Hansamu tadi, Hargianto lagi menyodorkan bola ke depan, sebuah trupas yang baik sekali kita saksikan. Ancaman dari Indonesia, sebuah shooting tadi, namun masih lemah dan tepat mengarah kepada penjaga gawang dari Emirat Arab, Jamal Ismail. Ya, inisiatif yang cukup baik ya dan perlu diapresiasi tadi dari Ning Hadi Saifullah. Ya, ini cukup menarik memang melihat beberapa tekanan yang dilakukan anak-anak Indonesia sejak menit awal pertandingan. Mereka berani keluar ya, dan beberapa ancaman memang lahir dari Mulis Hadining.
Ini tentu menambah kepercayaan dari Indonesia. Betul. Melewati 10 menit pertandingan babak pertama, masih imbang 0-0. Emirat Arab berhadapan dengan Indonesia U19. Kembali kita saksikan Indonesia coba melakukan tekanan. Ilhamuddin, sebuah crossing dilakukan oleh Ilhamuddin, namun kita lihat tidak ada rekan yang menyambut bola tadi. Masih ada gap di sana sehingga upaya dari Ilhamuddin sayang sekali terbuang percuma. Tapi paling tidak ini sebuah indikasi bahwa kita begitu gampang ya untuk bisa masuk ke kotak 16 lawan. Ya, kita saksikan tadi sebuah peluang matang Indonesia tadi berawal dari sebuah through pass yang disambut dengan baik oleh Mukhlis Adining, namun shooting dari Mukhlis masih tepat mengarah kepada penjaga gawang Jamal Ismail. Jamal Ismail, penjaga gawang dari Emirat Arab. Liuji di sana mampu memenangkan duel bola dia. Polo, kita saksikan umpan kepada Polo kurang baik tadi, berhasil dicuri lawan. Abdullah Al-Nubi ke belakang saja. Lagi kita saksikan, cukup menarik memang kita melihat bagaimana duel-duel bola sampai saat ini masih Indonesia masih unggul. Betul, tapi bagaimanapun tetap harus waspada, Firman. Bukan tidak mungkin lawan juga bisa membuat kejutan dalam satu momen. Nah, ya, seperti inilah set piece yang sempat tadi kita bicarakan, yang bisa saja kalau kita tidak terlalu awas akan membahayakan. Ya, satu kartu kuning dimiliki oleh Putu Gede pada pertandingan terakhir di Oman. Dan kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana aksi dari Putu Gede yang bermain memang tanpa pamrih di daerahnya, mengganjal dengan keras tadi Ahmed Jamel. Dan ini sebuah situasi yang cukup membahayakan gawang Indonesia. Sebuah tendangan bebas, pendek saja kita saksikan. Langsung mening bola ke depan. Beruntung kali ini sebuah umpan yang kurang baik dari pemain Emirat Arab. Ya, cukup baik kita lihat koordinasi di lini pertahanan mereka kali ini dalam menghadapi situasi set piece. Sangat sigap ya. Abdul Qadir Ali tadi yang coba mengirimkan bola ke jantung pertahanan Indonesia, namun kita lihat bola terlalu jauh dan tendangan gawang saja untuk Indonesia. Ilhamuddin belum meninggalkan lapangan bola. Coba merebut bola Ilhamuddin dari kaki Abdul Al-Nubi. Baik sekali Abdullah. Fatur Rahman kali ini yang kehilangan bola, kita saksikan cepat sekali. Cukup berbahaya. Kita lihat bagaimana ketika bola sudah hilang cepat sekali. Emirat Arab langsung melakukan shooting. Wow. Kaki kiri tadi cukup berbahaya. Hanya sekali satu momen miss dilakukan oleh Indonesia tadi. Bagaimana Fatur Rahman tadi kehilangan bola dan langsung mendatangkan sebuah ancaman yang cukup serius ke gawang Indonesia. Ya, saya kira ini diawali oleh miskoordinasi ya antara Hansamu tadi yang sempat maju melakukan overlapping, kemudian gagal menguasai bola dan terjadilah counter di sana sehingga situasi scrimmage tidak bisa kita hindari. Inilah yang harus betul-betul diwaspadai oleh para pemain agar mereka tidak salah passing, tidak salah koordinasi. Karena jika itu dilakukan oleh pemain belakang yang terlanjur maju ke depan, ini bisa menimbulkan situasi yang rawan. Ya, kembali kita saksikan di lapangan kali ini Indonesia masih menguasai bola setelah lempar ke dalam tadi untuk Indonesia. Ke belakang, Hansamu di sana. Langsung depan Ilham yang dituju kita saksikan. Kali ini kurang baik. Direct ball yang ditunjukkan pemain Indonesia tadi melalui long pass yang dilepaskan oleh Hansamu, maksudnya kepada Ilhamuddin, namun kita saksikan lempar ke dalam. Masih Ilham baik sekali melewati satu pemain lawan. Oh, kerjasama 1-2 yang cukup berani di kotak penalti lawan. Kita lihat namun masih rapat pertahanan dari Emirat Arab. Ya, ketenangan dan kepercayaan diri ini yang ditunjukkan Evan Dimas dan kawan-kawan ketika mengalahkan Oman sebelumnya ya. Dan kita melihat situasi seperti itu juga ditunjukkan Indonesia pada malam hari ini. 15 menit pertandingan babak pertama. Ya, cukup percaya diri ya, kita lihat ground passes yang mereka lakukan juga cukup mulus. Ini yang tentu menggembirakan. Tinggal bagaimana mereka bisa menciptakan peluang di lini depan.
Ya, kita lihat bagaimana para pemain Indonesia coba memainkan bola di daerah sendiri, memancing pemain lawan untuk keluar. Sayang sekali tadi sebuah umpan yang kurang baik, cepat sekali. Oh, sangat berbahaya kita saksikan. Ini momen kedua di mana Indonesia melakukan sebuah blunder dan langsung lahir sebuah ancaman yang cukup serius ke gawang Awan Seto tadi. Betul, seperti yang saya katakan bahwa kita tidak boleh lengah dalam melakukan koordinasi dan penguasaan bola harus betul-betul rapi. Sekali saja pemain belakang overlapping dan penguasaan bola lepas, maka itu akan menjadi counter attack yang berbahaya. Dan terbukti dari dua momen yang kita lihat, gawang kita dalam ancaman. Kita memang sangat kental ya dengan permainan pass to pass ya, back to back pass. Tapi ketika itu terjadi dan tanpa koordinasi yang baik, maka itu bisa kemudian berbalik menjadi ancaman. Ya, dua kesalahan yang berbuah peluang yang cukup matang bagi Uni Emirat Arab. Saya membayangkan kalau di tim Emirat Arab malam ini ada seorang Al-Hasimi ataupun Ahmad Rabi di sana. Betul. Dua goal getter yang sama-sama sudah mencetak 3 gol ya di kualifikasi. Ini tentu lagi-lagi sebuah kesalahan, namun beruntung bola menyentuh lebih dulu tangan dari pemain Emirat Arab Muhammad Said. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya, sebuah clearance kurang baik tadi. Betul. Dilakukan oleh Riju. Itu yang perlu digarisbawahi Firman. Clearance yang kurang baik ya, bukan karena keberuntungan tadi. Yap. Maldini Pali. Kerjasama pendek dengan Mulis Adini kita saksikan gagal. Kerjasama 1-2 tadi antara Mulis dan Maldini Pali. Bola kali ini dikuasai Uni Emirat Arab. Ya, umpan diagonal yang kurang akurat tadi juga ditunjukkan Emirat Arab. Dipotong bola tadi oleh Fatur Rahman, pelatih Indra Syafri. Baik sekali kita lihat intercept dari Hasan. Cukup konsisten memang penampilan dari Hansa Muyama, pelatih dari Emirat Arab Khalifah Mubarak. Pelatih yang sukses membawa Emirat Arab menjuarai grup B kualifikasi Piala Asia. Emirat Arab dan juga Indonesia memang kontestan akan tampil di putaran final Piala Asia U19 Oktober nanti di Myanmar. Kita lihat mampu melewati 2 pemain. Ya, Emirat Arab kita saksikan lagi-lagi kali ini coba mendobrak pertahanan Indonesia. Masih ada Putu Gede di sana. Cukup rapat pertahanan Indonesia. Kali ini 2 pemain mengurung pergerakan dari Rashid Ghanem. Kita lihat masih kesulitan Rashid. Iya. Rashid Ghanem ini termasuk satu dari 3 pemain inti ya yang dimainkan di laga ini. Yang selebihnya adalah pemain pelapis. Bisa dibayangkan dengan banyak pemain pelapis pun kita lihat kekuatan Uni Emirat Arab cukup mengancam ya. Ya, Rashid Ghanem kita saksikan. Beberapa kali memang pergerakan dari Rashid Ghanem cukup membahayakan pertahanan Indonesia. Kali ini sebuah sepak pojok. Kita nantikan apakah mampu dimanfaatkan Emirat Arab. Namun kita lihat masih sulit. Sebuah syuting kita saksikan. Juga akurasinya masih kurang baik dari Emirat Arab. Gagal tadi. Tendangan dari Muhammad Abdul Baset. Ya, Abdul Baset juga termasuk Ghanem dan Abdullah Ghanem. 3 pemain utama yang tampil sebagai starter di laga kali ini. Memasuki menit ke-20 babak pertama, pemirsa kedudukan masih imbang 0-0. Tuan rumah Emirat Arab berhadapan dengan Indonesia U19. Kali ini kembali tekanan dilakukan oleh Emirat Arab. Baik sekali tadi sebuah intercept dari Fatur Rahman dan bagaimana pelanggaran tadi dilakukan oleh Abdullah Al-Nubi. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Mampu membaca pergerakan lawan tadi. Kali ini kita saksikan sebuah tekanan dari sektor kiri pertahanan Uni Emirat Arab dan sebuah syuting langsung kaki kiri tadi Maldini Pali. Iya, inisiatif yang cukup baik, namun akan lebih baik jika dia bisa bermain 1-2 lagi karena perlahan kita lihat gelandang kita sudah mulai maju melakukan supporting ya. Tapi dia memutuskan untuk melakukan syuting langsung. Sayang sekali. Inilah, menarik memang. Dua sayap Indonesia yang cukup hidup ya, baik Ilham di kiri maupun Maldini di kanan. Beberapa kali mengancam pertahanan dari Emirat Arab. Jadi sampai menit ke-20 ini kita tidak melihat bagaimana keangkeran atau nama besar dari Emirat Arab sampai dengan saat ini. Kedudukan masih imbang 0-0. Bahkan beberapa peluang justru dilahirkan anak-anak Indonesia ke gawang Jamal Ismail, penjaga gawang dari Emirat Arab. Kembali kepada penjaga gawang, kita saksikan pressing dilakukan anak-anak Indonesia.
cukup mengganggu irama permainan dari Emirat Arab. Kita lihat keberanian atau inisiatif dari Indonesia. Baik dari duel-duel bola atas maupun tusukan-tusukan seperti yang kita saksikan saat ini. Ilham. Gagal lagi tadi kita saksikan pergerakan dari Ilhamuddin. Mampu dipotong oleh Abdul Rahman Jasim, hanya melahirkan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ya, kalah postur tubuh tentu Indonesia lebih mengandalkan kecepatan ya, Sof ya? Iya, betul sekali. Dan ini yang saya kira harus ditingkatkan intensitasnya. Ya, baik sekali. Hansa Muyama, salah satu pilar lini belakang Indonesia. Sorotan memang diarahkan kepada lini belakang pada pertandingan malam hari ini melawan Uni Emirat Arab, karena kita lihat track record mereka pada penampilan di kualifikasi Piala Asia memang cukup produktif ya. 15 gol 15 gol, mereka cetak ke gawang Yaman, mereka menang 2-1, Yordan 2-0, Maladewa 5-0, Afghanistan mereka kalahkan 6-0. Ini sudah cukup yang membuktikan bahwa mereka adalah tim yang punya karakter menyerang sangat baik. Walau sebagian lawan-lawan yang dihadapi memang bukan kelasnya mereka ya, tapi konsistensi mereka dalam cetak gol itu patut kita apresiasi ya, dan sekaligus diwaspadai. Bukan tidak mungkin kita akan bertemu lagi di putaran final dengan Uni Emirat Arab, karena kita masih menunggu drawing pada tanggal 26 April nanti. Sementara kita saksikan sebuah terupas yang cukup baik tadi. Ya. Beberapa kali memang kita lihat terupas dari Uni Emirat Arab juga cukup berbahaya, menusuk daerah pertahanan Indonesia. Kita saksikan dalam tayangan ulang ya. Namun kita lihat Hansamu bergantian dia dengan Ryuji Utomo terus mengawal para pemain depan dari Emirat Arab. Lagi-lagi sepak pojok untuk Emirat Arab. Sudah dilakukan, masih mampu dihalau pemain Indonesia. Mukhlis Adining, masih Mukhlis tadi kita saksikan berduel dia dengan Sultan Abdul Wahab. Pemain belakang dari Emirat Arab, gagal lagi Indonesia. Setifas tadi dilakukan Abdul Wahab kepada penjaga gawang Jamal Ismail. Abdul Al-Nubi tadi. Kembali tekanan dilakukan Emirat Arab. Tidak terlalu ngotot, namun kita melihat bagaimana kematangan dari gaya permainan Emirat Arab. Perlahan tapi pasti mereka terus mengurung pertahanan Indonesia. Kita lihat mengirim bola ke depan. Lagi-lagi memanfaatkan keunggulan postur tubuh mereka kerap kali. Kita lihat ya, enak sekali pemain Uni Emirat Arab yang nomor punggung 13, Rashid Ghanem, mengirimkan umpan lambung ya, tanpa pengawalan dan pressing yang ketat. Ini harus diwaspadai saya kira. Jangan sering-sering dibiarkan pemain-pemain dari sektor sayap mengangkat bola. Fatur Rahman lempar ke dalam untuk Indonesia. Diberikan pada Hansamu tadi. Ryuji Utomo melebar kepada Putu Gede. Memasuki menit ke-25. Indonesia masih mampu menahan imbang tuan rumah Emirat Arab 0-0. Hansamu lagi. Cukup terburu-buru Kiletele tadi. Agak terburu-buru Ryuji. Berbahaya sekali. Ada dua pemain Emirat Arab di sana. Beruntung Indonesia masih mampu menguasai bola. Hilang bola lagi kita lihat. Agak terbuka. Cukup berbahaya kali ini. Tekanan yang dilakukan oleh para pemain Emirat Arab. Namun lagi-lagi konsistensi dari penampilan lini belakang Indonesia masih sangat baik. Gagal lagi serangan Emirat Arab. Kali ini serangan balik justru dilakukan Indonesia. Evan Dimas. Baik sekali kita saksikan loh. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, cukup aneh ya kalau kita lihat bagaimana sebenarnya itu sudah menjadi keuntungan bagi Evan Dimas. Kita lihat bagaimana penampilan Hansamu ya, sangat luar biasa, cukup sangat berani, dingin ya, dan begitu percaya diri. Abdul Baset tadi gagal duel bola tadi dengan Hansamu. Ya, kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Indonesia dalam membangun serangan. Kita lihat Paulo Sitanggang ya, sangat dingin sekali. Hilang bola. Emirat Arab kali ini coba dibayang-bayangi oleh Evan Dimas. Dari sektor kanan pertahanan Indonesia, kita saksikan pergerakan dari Ahmad Jamel. Masih Jamel dibayang-bayangi oleh Putu Gede.
Ke belakang dia. Ya, gagal lagi. Salah pengertian tadi dua pemain dari Emirat Arab. Ini tidak lepas dari pergerakan atau pengawalan dari pemain Indonesia. Kita melihat memang masih sulit para pemain dari Emirat Arab untuk mencetak gol, walaupun beberapa trupas mereka cukup berbahaya tadi. Iya, betul ya. Dan kita lihat tadi sempat satu penyelamatan dari Awan Seto yang sangat baik dalam melakukan blocking saat center back kita sempat dilewati lawan. Evan Dimas langsung ke depan, kita saksikan. Maldini Pali di sana tidak terkawal. Kita saksikan di dalam kotak penalti Emirat Arab. Coba syuting langsung. Oh, kita saksikan sebuah peluang mata dimiliki Indonesia melalui sontekan dari Paulo Octavianus, namun masih membentur tiang gawang tadi. Dan inilah ekspresi atau reaksi dari masyarakat Indonesia di kota Dubai. Kita lihat dalam tayangan ulang sob. Iya, kita lihat ya, memang sangat baik sekali. Hanya saja placingnya masih sedikit lemah ya. Kalau saja lebih keras, mungkin bola akan sedikit berubah arah ke dalam. Tapi apapun ini patut kita apresiasi dan sudah menunjukkan bagaimana kegusaran ya. Betul. Pelatih lawan melihat serangan diagonal tadi. Ciri timnas 19 sudah mulai terlihat bagaimana umpan-umpan diagonal panjang tadi sempat dipertontonkan oleh Evan Dimas. Inilah yang harus dilakukan sering mungkin. Ya, saya kira ini tidak lepas dari apa yang diinginkan oleh Indra Syafri ya sebelum pertandingan, di mana anak-anak asuh diminta untuk perform sejak menit-menit awal ya. Betul, betul. Untuk tampil percaya diri, menunjukkan yang terbaik. Dan memang ini terlihat bagaimana para pemain Indonesia cukup mengejutkan melawan tim yang memang secara grafik kualitas makin meninggi sebenarnya dibandingkan lawan-lawan sebelumnya. Dan beberapa peluang Indonesia lahir dari para pemain depan, Mukhlis Adining berganti dengan Maldini Pali dan juga Ilhamuddin. Dan tadi saja baru kita saksikan bagaimana sebuah peluang dari Uni Emirat Arab masih gagal. Sebuah crossing yang masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Awan Seto. Kita lihat bagaimana keberanian pemain Indonesia untuk melakukan duel dalam memperebutkan bola. Argianto tadi, umpan yang berhasil dipotong tadi kepada Ilhamuddin. Ke belakang lagi, kepada penjaga gawang Jamal Ismail. Ya, menarik melihat tuan rumah justru berada dalam tekanan sampai dengan menit ke-28 babak pertama ini. Memang belum ada gol yang tercipta, namun tadi satu peluang matang melalui sontekan Paulo Sitanggang cukup mengejutkan pelatih dari Emirat Arab, Khalifah Mubarak. Betul, saya kira ini sudah menjadi catatan. Kita lihat lagi-lagi sebuah overlapping yang dilakukan oleh Fatur Rahman. Ilhamuddin di sana, Mukhlis Adining. Ya, Ilhamuddin tampaknya kita lihat masuk di kotak penalti, namun kita lihat masih mampu dibaca tadi pergerakan dari Ilhamuddin. Ya, terkadang memang kecepatan Ilhamuddin maupun juga Maldini Pali tidak ataupun kurang mampu diimbangi oleh lini tengah ya. Maka sering sekali terlihat supporting yang terlambat dan ada sedikit jeda beberapa second untuk kemudian tadi Maldini menunggu pemain ataupun rekannya datang untuk dikirimkan umpan. Ya, ini pendek saja tadi sepak pojok Indonesia. Kali ini terus melakukan tekanan. Lagi-lagi tampaknya bola mengenai kaki salah seorang pemain Emirat Arab. Kita nantikan. Saya kira ini salah satu wakil dari KBRI kita di Emirat Arab, Bung ya. Dan juga di sini ada banyak ya mahasiswa maupun juga pekerja kita yang pada kesempatan ini tentunya tidak ingin menyanyiakan. Ya, ini kita lihat peluang matang yang lahir dari Paulo Octavianus tadi. Memanfaatkan umpan Maldini ya. Kita tadi Maldini sempat menunggu beberapa second untuk menjemput Paulo ya. Inilah yang saya kira tadi harus ya, saya kira tidak lepas dari ketenangan, Bung, betul. Dan kepercayaan diri. Duel bola dimenangkan oleh Ilhamuddin, kita saksikan cepat sekali dibayang-bayangi oleh tiga pemain Emirat Arab, masih gagal. Ya. Masih ada Sultan Abdul Wahab di sana. Cukup tangguh sekali ya pemain nomor punggung 6 ini. Sultan Abdul Wahab beberapa kali Ilhamuddin mengalami kesulitan untuk bisa penetrasi. Terupas ke dalam, selalu menghadapi tackle-tackle dari Sultan Abdul Wahab. Ilhamuddin, satu gol disarankannya ke gawang Oman di laga uji coba sebelumnya. 30 menit pertandingan, kedudukan masih imbang 0-0. Emirat Arab U19 berhadapan dengan Indonesia U19. Ini laga uji coba pertama di Dubai, Emirat Arab, yang akan dilakoni Indonesia. Karena setelah ini 16 tanggal 16 nanti Indonesia juga akan menghadapi lawan yang sama.
dan diakhiri dengan pertandingan melawan klub lokal Al Sahab. Polo melebar ke kiri dia, Hansamu di sana, Hargi, Evan tadi, Muhlis kepada Maldini Pali. Baik sekali kita saksikan duel bola antara Maldini Pali dengan Ahmed Jamel. Ya, lempar ke dalam untuk Indonesia, kita saksikan. Ada Abdul Qadir Ali sebenarnya di sana tadi. Pemain Emirat Arab, kembali tekanan dilakukan Indonesia. Kita saksikan kerjasama 1-2 di depan daerah pertahanan dari Emirat Arab. Namun masih mampu dipatahkan oleh barisan belakang dari Emirat Arab. Kita saksikan clearance tadi dilakukan. Iya. Pelanggaran dilakukan oleh Ryuji Utomo. Cukup baik, kita lihat juga bagaimana penampilan perdana Ryuji Utomo sebagai starter di laga ini. Juga patut kita berikan apresiasi. Berduel tadi Ryuji Utomo dengan Muhammad Said. Ya, Muhammad Said ini memang digantikan untuk menggantikan Rahmat Rabi ya, yang merupakan goal getter andalan dari Uni Emirat Arab. Dan kita belum melihat keistimewaan dari Muhammad Said untuk sebagai tukang kedor dari Emirat Arab ya sampai sejauh ini. Namun kita lihat mengurung pertahanan Indonesia kali ini, sebuah syuting langsung kaki kanan, namun masih jauh dari sasaran. Cukup sulit bagi Rashid Ghanem untuk membobol gawang Indonesia. Hanya beberapa pergerakan yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh Rashid Ghanem, namun belum membuahkan hasil. Baik sekali, cukup berani kita saksikan, bukan sebuah pelanggaran tadi. Lempar ke dalam. Setelah bola dibuang tadi oleh Abdul Al-Nubi, Indonesia. Lempar ke dalam untuk Indonesia, sudah dilakukan. Ryuji. Ke belakang nih kepada Hansamu. Fatur Rahman kali ini. Evan tadi, kerjasama dengan Polo. Kita lihat bagaimana pergerakan dari para pemain Indonesia. Iya. Memang benar-benar mampu mendikte permainan lawan. Kita saksikan, hanya coba menunggu dan melakukan serangan balik Emirat Arab. Namun kita lihat cukup cepat. Inilah salah satu ciri khas dari Emirat Arab sampai dengan saat ini. Ketika menguasai bola, mereka cukup cepat untuk melakukan tusukan ke jantung pertahanan Indonesia. Setuju ya, memang ini salah satu kelebihan dari Uni Emirat Arab. Mereka melakukan counter attack yang sangat cepat. Kita lihat Coach Indra juga belum tampak tenang ya, masih agak was-was. Masuki menit ke-35, kedudukan masih imbang 0-0. Emirat Arab berhadapan dengan Indonesia U19. Lagi-lagi. Kami kita saksikan gagal tadi Indonesia mematahkan serangan dari Emirat Arab. Namun kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Emirat Arab, Abdullah Kadim. Cukup tenang dia. Namun masih sulit. Kita lihat bagaimana kawalan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia sampai saat ini memang cukup membuat para pemain Emirat Arab kesulitan. Betul. Terutama fullback kita ya yang sangat disiplin ya, Faktu dan juga Juni ya. Putu Gede Juni Antara. Praktis hanya beberapa umpan terobosan yang memang mampu menusuk daerah pertahanan Indonesia dari Emirat Arab. Dan itu terjadi di awal-awal permainan. Dan sekarang konsolidasi sudah terlihat lebih baik ya dilakukan oleh tim kita. Kita lihat kembali umpan diagonal. Ini yang sangat menjadi ciri khas kita. Ya, Ilhamuddin kita saksikan di sana, namun masih belum mampu menaklukkan Abdul Al-Nubi. Wingback kanan dari Emirat Arab yang memang memiliki postur tubuh tinggi. Evan Dimas cukup taktis, dia memberikan umpan. Hargi di sana. Kerjasama dengan Polo. Ya, Maldini dijatuhkan, sebuah pelanggaran cepat sekali. Tenang bebas dilakukan tadi. Harus diulang tampaknya. Polo Octavianus. Kita lihat Maldini sudah menjadi perhatian lebih ya dari pemain-pemain belakang Uni Emirat Arab karena beberapa kali dia merepotkan. Termasuk Ilhamuddin di kiri ya.
Dan kali ini kita saksikan lagi-lagi ancaman Indonesia dari sektor kiri. Fatur Rahman harus ke belakang dia. Tidak terburu-buru untuk mengirimkan umpan ke depan. Hansamu tadi. Beralih dari kanan, kali ini Indonesia coba mengalirkan bola ke depan. Menyentuh kaki pemain Emirat Arab, lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Putu Gede. Maldini kali. Kita saksikan sebuah terupas tadi dari Hargianto, masih mampu dibaca pemain belakang lawan. Abdul Qadir Ali tadi yang memotong umpan terupas dari Hargianto. Hanya melahirkan lemparan ke dalam untuk tuan rumah. Ahmed Jamel kita saksikan tengah bersiap-siap. Baik sekali para pemain Indonesia. Mukhlis Adining. Yo, terbuka kita saksikan. Ruang di depan dari Polo Octavianus kali ini dalam kotak penalti Ilhamuddin. Sebuah crossing yang kurang baik dari Ilhamuddin tadi. Sayang sekali sebuah kesempatan sebetulnya tadi. Umpan yang juga memanjakan dari Polo Sitanggang tadi. Namun lagi-lagi supporting yang terlambat dari lini tengah sehingga umpan Ilhamuddin juga menjadi mudah diintersep lawan. Ya, praktis sampai dengan saat ini memasuki menit ke 38 di babak pertama, tidak ada tusukan yang berarti, ya, permainan yang cukup impresif dari Emirat Arab, atau mungkin mereka berupaya untuk coba membaca permainan Indonesia di babak pertama ini. Mereka menunggu kita lengah ya, Firman ya. Seperti tadi sempat kita beberapa kali mereka bisa memanfaatkan kelemahan. Oh, baik sekali kita saksikan sebuah terupas dari Polo dan kita lihat terlepas sebenarnya tadi Ilhamuddin, namun masih mampu disontek tadi, ditepis. Sontekan dari Ilhamuddin. Lagi-lagi tekanan Indonesia. Tangan kaki kiri masih gagal. Cukup mengejutkan permainan Indonesia. Gagal lagi. Iya. Masalah keberuntungan saya kira ya Firman ya. Sudah Betul. 2 kali kita mendapatkan momen seperti itu. Ya, kita lihat sebuah counter attack yang sangat cepat, namun para pemain belakang Indonesia sampai saat ini masih cukup konsisten untuk menjaga daerahnya, dan kita lihat lagi-lagi dengan kecepatannya Indonesia masih gagal untuk menaklukkan Abdul Al-Nubi di sana. Ya, cukup alot memang Abdul Al-Nubi ini bermain sangat disiplin sekali. Sangat mengejutkan beberapa ancaman yang ditunjukkan anak-anak Indonesia, namun belum berbuah gol. Iya. Saya kira jika mereka bisa mempertahankan intensitas serangan dan juga peluang yang mereka ciptakan, ini masalah waktu saja Firman saya kira. Yap, secara individu memang saya agak mencatat catatan yang cukup positif dari Polo Octavianus yang memang bermain cukup cemerlang sampai dengan saat ini. Betul. Bahkan satu peluang matang lahirkan dari kaki Polo Octavianus Sitanggang. Kita lihat umpannya sangat brilian ya. Sebuah umpan dari Polo yang cukup baik. Sayang sekali sebuah refleks yang sangat baik juga ditunjukkan oleh penjaga gawang Jamal Ismail. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang. Betul. Sontekan dari Ilhamuddin yang mampu ditepis oleh Jamal Ismail. Sementara ada Mukhlis Adining di sana. Baik sekali kita lihat. Jasim Jahwar tadi kehilangan bola. Hansamu kembali menunjukkan kelasnya. Sangat dingin, sangat tenang, lugas. Maldini Pali. Ya, kita lihat bagaimana seorang Maldini Pali dengan gaya khasnya mengecoh pemain lawan, dan kita lihat lagi-lagi sebuah terupas namun masih mampu dibaca pemain lawan. Sultan Abdul Wahab juga cukup konsisten untuk betul. Coba mementahkan serangan demi serangan dari Indonesia. Iya. Back yang mirip-mirip potongan rambut dengan Puyol ya. Gondrong ya. Gondrong kriwil. Fatur Rahman. Back kiri Indonesia. Pemain yang memiliki penetrasi yang cukup baik. Iya. Dan kita lihat juga akurasi tendangannya juga lumayan. Ya, kembali lemparan ke dalam untuk Emirat Arab. Menyisakan 5 menit di waktu normal babak pertama. Indonesia masih bermain imbang 0-0 menghadapi Emirat Arab. Ya, belum meninggalkan lapangan bola. Masih Emirat Arab kali ini coba menekan pertahanan Indonesia.
masih gagal. Maldini tadi. Oh, Putu Gede maksudnya. Baik. Oh, lagi-lagi Ilhamuddin terlepas. Ilhamuddin 1 lawan 1. Lihat penjaga gawang. Kita lihat bagaimana akhirnya Jamal Ismail untuk kedua kalinya. Kali ini berhasil dikecok oleh Ilhamuddin Armain. Indonesia 1, Emirat Arab 0. Luar biasa kita lihat bagaimana sebuah umpan yang memanjakan dan Ilhamuddin juga mampu melepaskan diri dari konsentrasi dan juga perhatian lawan sehingga ia dengan mudah sekali berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga Abdullah ataupun juga Jamal Ismail. Ya, ini menarik melihat bagaimana kedua tim menerapkan umpan-umpan terupas yang cukup berbahaya. Dan Indonesia memanfaatkan situasi seperti ini dengan baik 2 kali di kesempatan yang hampir sama. Iya, betul. Ilhamuddin Armain kali ini tidak menyia-nyiakan sebuah terupas yang diberikan kepadanya dan terkecoh penjaga gawang Jamal Ismail. Iya, saya lihat ini juga kecerdikan dari Ilham yang masuk ke dalam ya. Biasa dia beroperasi di luar dan itu terlihat beberapa kali dia kesulitan. Tapi kali ini dia mencoba mengecoh dan masuk ke dalam, berhasil. Inilah variasi dan juga boleh dibilang intuisi dari seorang penyerang di mana dia mampu mencari solusi saat posisinya terus mendapatkan tekanan. Kemudian dia menyelinap masuk ke dalam dan memanfaatkan umpan terupas tadi dari Evan Dimas. Sebuah kredit poin tentu harus kita berikan kepada tim Garuda Jaya ini, bagaimana mereka tidak putus asa, terus berusaha walau beberapa peluang sebelumnya selalu kandas. Ya, kita saksikan Ilhamuddin Armain merubah kedudukan di menit ke-42 untuk membawa Indonesia U19 sementara ini unggul 1-0 atas Uni Emirat Arab U19. Sebuah penampilan yang memang cukup menjadikan melihat kualitas lawan yang dihadapi malam hari ini. Seperti tadi sempat saya katakan sebelum terjadinya gol bahwa jika Indonesia bisa mampu mempertahankan cara bermain ya, ini masalah waktu saja dan terbukti memang Ilham bisa mencetak gol. Ya, sementara kita saksikan ancaman kali ini lewat kaki Jassim Jahwar, lagi-lagi kehilangan bola. Jassim Jahwar cukup kesulitan para pemain Emirat Arab untuk mengempur pertahanan Indonesia. Sangat percaya diri. Ya, baik sekali ya, kita lihat bagaimana Octavianus Sitanggang ya bermain begitu sangat sangat rapi lepas ya. Betul. Dan kita lihat bagaimana kali ini Polo kerjasama dengan Ilhamuddin. Tidak boleh sering dipuji Firman sepertinya. Iya, kita lihat saksikan bagaimana tadi sebuah umpan dari Polo tadi. Kalau saja mampu dimanfaatkan oleh Mulis Hadining, namun kita lihat ternyata justru Hansamu yang justru berada di depan melakukan overlapping. Ini sebuah kemajuan ya, bagaimana seorang stopper bisa cukup percaya diri sampai ke daerah pertahanan lawan. Tentu saja ini menjadi bukti kendali permainan seutuhnya memang dipegang oleh pemain kita ya Firman. Ya, Khalifah Mubarak kita lihat pelatih dari Uni Emirat Arab. Sementara timnya saat ini tertinggal 0-1 dari Indonesia. Hansamu Yama, palang pintu Indonesia yang cukup konsisten tampil di 2 laga sebelumnya di Oman dan sampai dengan saat ini memasuki menit akhir babak pertama mampu mengamankan tekanan-tekanan yang dilakukan Emirat Arab ke gawang Indonesia. Evan Dimas tadi kepada Putu Gede. Polo. Kita lihat sangat mobile pergerakan dari Polo ke kiri, ke kanan, ke depan, bahkan juga ke belakang untuk membantu pertahanan. Ya, pergerakannya sangat cair ya, dan kita lihat visi bermainnya juga mengagumkan menurut saya. Dia bisa melihat bagaimana pergerakan rekan-rekannya dari sisi blind side ya. Kemudian juga permutasiannya di lini tengah bersama Evan Dimas juga sangat cair. Fatur Rahman, umpan lompas yang baik sekali tadi kepada Fatur. Dan cukup taktis tadi. Menghindari terjangan dari pemain lawan. Tambahan waktu 1 menit. Di babak pertama ini dalam kedudukan sementara Indonesia unggul 1-0 atas Emirat Arab. Sementara tekanan dilakukan Jassim Jahwar. Masih Jassim, 2 pemain Indonesia. Oh, sebuah terupas yang sangat berbahaya. Dan kita lihat berhasil dipotong tadi umpan dari Jassim Jahwar, sementara salah seorang pemain Indonesia, Hargianto tampaknya masih mengerang sakitan, dia belum mampu bangkit. Kita saksikan benturan terjadi dalam tayangan ulang. Ya, dilanggar tampaknya tadi Hargianto oleh Muhammad Said dan bukan sebuah pelanggaran tampaknya.
Ya, detik-detik menjelang berakhirnya pertandingan babak pertama kita saksikan di mana Indonesia sementara unggul 1-0 atas tuan rumah Uni Emirat Arab U19. Inilah Ilhamuddin Armain, pencetak gol Indonesia di menit ke-42 tadi. 2 gol dicetak sementara ini oleh Ilhamuddin sepanjang tur Timur Tengah, 1 ke gawang Oman, dan sama-sama kita saksikan tadi 1 gol dilahirkan oleh Ilhamuddin ke gawang Emirat Arab. Lempar ke dalam, Abdul Al-Nubi sudah dilakukan tadi. Masih kesulitan kita saksikan Jasim Jawar, sebuah syuting langsung coba dilakukan namun masih lemah, dan kita sama-sama dengarkan tadi peluit pada berakhirnya pertandingan babak pertama di mana Indonesia tampil mengejutkan dan mencetak keunggulan 1-0 sementara lewat kaki Ilhamuddin Armain. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini.